Saya ingin langsung ke Rizka Anungnata, Kasatgas Penyidik KPK. Bang Rizka, Anda 10 tahun ya sudah bertugas di KPK? Ya, 10 tahun Mbak Nana. 10 tahun, dan Anda tadi kita sempat lihat profil Anda menangani kasus-kasus seperti misalnya IKTP, PLN, begitu ya, kasus Nur Hadi, itu termasuk yang Anda tangani? Atau ada tambahan-tambahan kasus lain yang selama ini Anda pegang, kasus-kasus besar Bang Rizka? Ya, diantaranya itu semua. Termasuk kasus Harun Masiku? Untuk kasus Harun Masiku, saya hanya terlibat pada saat penyelidikan atau OTT-nya. Namun pada saat selesai dilakukan ekspos, saya tidak termasuk dalam penyidiknya. Jadi pada saat yang ada insiden di PT IKA itu Anda terlibat dalam penyelidikan kasus itu ya? Ya, itu tim saya yang di sana. Oke, apakah Anda memang menduga ketidaklulusan Anda ini terkait dengan kasus-kasus yang Anda tangani? Kalau saya pribadi menduga itu, karena apa? Pada saat telah dilakukan tes ini, beberapa perkara memang tidak bisa saya lakukan, sama seperti rekan-rekan yang lain, datang ke kantor, ngecek email, ya sedikit saya memberikan masukan kepada tim yang sifatnya masukan dan saran, tapi tidak bisa memerintah sebagaimana ketika masih aktif. Apakah selama ini ada hambatan dalam Anda menyelidiki berbagai kasus-kasus besar yang Anda tangani ini? Beberapa ada, masalah pemanggilan, masalah ekspos dan sebagainya. Namun kita tetap berpegang teguh terhadap alat bukti. Ketika kami merasa itu cukup, ya kita sampaikan pada saat ekspos. Hambatannya itu berupa apa misalnya? Ada seperti apa? Ada beberapa yang kita panggil tidak diakomodir, kemudian ada beberapa laporan hasil perkembangan penyidikan yang disposisinya bermacam-macam, yang pada intinya tidak bisa dilanjutkan. Anda 10 tahun bertugas memegang kasus-kasus besar dan sekarang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Bagaimana itu? Anda melihatnya bagaimana? Menanggapinya seperti apa, Bang Rizka? Ya, sama seperti yang lain, saya menilai ini suatu bentuk penghinaan kepada saya dan keluarga saya. Saya dari dulu saya sudah melakukan berbagai tes ini, mulai dari masuk akademi kepolisian, kemudian beberapa tingkatan pendidikan yang saya lakukan, sampai dengan memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengabdi kepada KPK. Kemudian ketika dipaksa atau diminta oleh undang-undang untuk menjadi PNS lagi, ya karena itu sudah menjadi suatu ketentuan, saya ikuti. Namun kenyataannya tes yang dilakukan kemarin, beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya, menurut saya tidak ada hubungannya sama sekali dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai penyidik. Apa misalnya Bang Rizka, pertanyaan-pertanyaan yang aneh menurut Anda? Singkat saja, ada dua yang saya masukkan di hati saat itu. Yang pertama ketika asesor saya menyampaikan bahwa saya memfollow Instagram seorang ustadz ya. Dan disampaikan bahwa ustadz ini adalah orang yang sering mengkritik pemerintah. Apa tanggapan saudara? Saya jawab bahwa ustadz ini ketika mengkritik mungkin pemerintah juga tidak anti kritik. Kritik itu mungkin sifatnya perbaikan ataupun masukan. Dan saya tidak mengambil apapun dari kritik-kritik itu, saya hanya mengambil nilai-nilai agama yang penting buat saya. Itu kan menurut saya tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas saya sebagai penyidik. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan menyampaikan bahwa dirinya adalah sama-sama prajurit ataupun sama-sama pernah di institusi. Dan saya sampaikan, dia menyampaikan kepada saya, sama seperti Anda dulu di tempat dinas yang lama, Anda kan pasti sering melakukan perintah-perintah yang dari pimpinan untuk menghentikan atau membelokkan suatu kasus. Apa yang Anda lakukan? Saya sampaikan bahwa saya dulu tidak pernah melakukan itu. Ada beberapa perintah, cuman saya tidak lakukan. Kemudian dia tetap mengotot asesor saya, ya kita kan sama-sama prajurit, dulu juga pernah seperti itu. Sampai akhirnya saya berdebat dan saya sampaikan mungkin Anda pernah melakukan itu, tapi saya tidak. Kemudian beliau menyampaikan juga bahwa gimana nanti pada saat di KPK, ketika Anda diperintahkan untuk menghentikan suatu kasus atau membelokkan suatu kasus,
apakah Anda mau melakukan? Karena Anda seorang PNS sekarang. Saya sampaikan bahwa saya rasa PNS atau tidak PNS sama saja berlakunya. Oke. Namanya kebenaran juga harus tetap ditegakkan. Dan tegas saya sampaikan ketika saya melakukan itu, ya memang harus ada beberapa syarat-syarat yang harus dilakukan. Misalnya kita menghentikan penyidikan, harus ada syarat-syarat formil material yang harus dilakukan. Dan saya sampaikan bahwa saya pernah menghentikan SP3 di KPK karena tersangkanya meninggal, dan itu saya lakukan. Tapi beberapa hal lain, apabila tidak memenuhi syarat formil dan material, tegas saya katakan saya tidak mau melakukan itu. Baik, terima kasih Bang Rizka. Saya ingin ke... Pastikan kamu selalu nonton Trans 7 dan jangan lupa untuk follow sosial media kami ya.